Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Niko Vanessa Fialsa dengan NIM 1433033 akan melakukan penugasan mata kuliah engineering infrastruktur terkait dengan server. Langkah pertama sendiri yaitu kita masuk ke dalam aplikasi server sendiri di bagian worksheet. Selanjutnya kita ke grid. Di situ kita masukkan datanya, kita klik data. Di sini saya sendiri menyimpannya ada di bagian download. Eh, di sini saya bikin di bagian server. Nah, ini dia data lahan 2. Kita open. Nah, di sini kita oke saja, tidak perlu diubah apapun. Nah, ini yang kita harus memastikan untuk setiap kolomnya antara X, Y, dan Z sudah sesuai. Selanjutnya di sini spacing kita menggunakan satu, untuk yang Y juga sama, spacingnya satu. Di sini sendiri satu ini didapatkan dari rumus 1/3 dikali batas jarak terdekat antara titik itu. Jadi di antara semua titik jarak terdekat kita kali 1/3 dan itu didapatkan satu seperti itu. Selanjutnya untuk reading metodenya dipastikan keringing dan di sini kita save dulu. Kita save, kita taruh di download di server. Nah, oke kita save. Setelah ini selesai kita oke. Ini Pak tidak perlu ini kita oke aja. Kita di sini kita no, nggak perlu di save. Selanjutnya kita ke file. Kita ke bagian new, habis itu kita upload, maaf, file new, habis itu kita ke upload. Nah, oke. Selanjutnya kita ke garis tepi. Di situ ada rectangle. Di sini kita klik. Sebenarnya bebas aja mulai dari mana, tapi di sini saya akan mengikuti. Oke, bisa. Untuk garis tepi ini sendiri sebenarnya bisa berfungsi nanti untuk batas bakal terpotongnya di mana gitu. Jadi nggak bakal kepotong bagian petanya. Selanjutnya di sini kita menggunakan kita akan masuk ke dalam masukkan peta itu mulai masukkan petanya itu dari map. Habis itu kita ke new map. Habis itu kita masukinnya ke sebentar map. Habis itu kita masukin ke bagian new. Kursornya hilang. Map kita masukin ke bagian new. Habis kita masukin ke bagian new kita ke contour map. Contour map. Nah ini baru kita data lah 2 yang green. Kok nggak bisa diklik ya? Nah kita open. Nah ini udah jadi. Terus kita klik jangan lupa kita klik select lagi. Selanjutnya kita klik kanan. Mohon maaf yang ini kita klik kanan. Habis kita klik kanan. Sebentar ini klik kanan. Selanjutnya di sini kita klik gambarnya. Mohon maaf di sini di klik kanan. Selanjutnya order object. Jangan lupa untuk ke move to back. Setelah selesai kita ke kontur. Di sini ada kita ke map. Kita ke add. Kalau mau kita ke move, kita ke kontur lagi. Di sini masukin lagi data lahan 2 kita open. Selanjutnya kita ke level. Di sini ada level. Di sini kita ubah dulu. Setelah kita masuk ke level, kita ubah ke fill konturnya. Nah, tapi di sini kita bisa ubah untuk warnanya sendiri. Itu line 2. Nah, oke. Kita masuk ke kita warnanya memakai line 2. Setelah itu kita munculkan skalanya. Berarti di show label. No, bukan show label, tapi di ini. Bukan ya? Show label itu berarti color scale. Oh, ini dia. Nah, nanti di color scale ini kita klik. Nah, ini kan bakal keluar nih. Di sini color scale yang kita ubah itu bukan. Itu show label. Di sini diklik show label. Selanjutnya di sini kita tadi selanjutnya di sini setelah ini kan udah muncul bagian scale bar-nya. Di sini kita ke show label. Show label. Nah, ini juga selanjutnya kita klik scale bar-nya. Untuk titelnya kita tulis elevasi sentimeter. Elevasi sentimeter. Belum ke apa sih? Elevasi sentimeter. Nanti di tanda sigma ini perlu kita buka. Di sini kita ganti Times New Roman. Untuk ininya itu jadi 15 maaf. 15 habis itu kita oke. Nah, habis itu kita klik kanan. Habis itu ke order object. No bukan ke order object, klik map. Kita ke add. Habis kita ke add. Habis kita ke add di situ kita perlu melakukan scale bar. Coba scale bar-nya. Nah, di sini nanti scale bar-nya kita klik untuk di sini di tabel formnya sufiknya kita tulis meter. Oke. Nah, di sini udah tertera. Berarti scale bar itu berdasarkan meter. Selanjutnya di sini kita ke arah mata angin. Di situ di sini ada poin. Kita klik aja di tempat yang kosong. Di situ kita ke select untuk membesarkannya itu kita klik aja tanda panahnya, tanda tambahnya. Nah, setelah itu kita ke ini simbolnya maaf tapi simbol setnya kita ganti jadi arrow, north arrow. Untuk misalnya mau ganti simbol apapunnya itu boleh banget. Misal saya sih menggunakan ini. Oke, selesai. Ini bisa ditaruh di bawahnya. Selanjutnya di sini kita menulis teks. Menulis teks ini bertujuan untuk menulis judulnya. Habis itu di sini kita tulis Times New Roman. Perbesarannya itu 30. Karena sini untuk judul, terus kita bold, kita arah ke tengah, di center, peta kontur lahan 2 Karikio. Ini caps lock semua. Peta kontur lahan 2 Karikio. Oke, selesai kita oke. Nah, ini tinggal dirapiin aja. Mau rapiin jangan lupa ke select dulu. Ctrl C di sini.
kita rapihin. Nah, untuk di sini kenapa saya copy? Karena untuk menulis identitas, untuk mengedit tulisan itu tinggal diklik 2 kali aja. Nama Ineke Foni Octavia Olsa, C1401231043, paralel 1, tanggal 30 April 2025. Di sini rata sebelah kiri perbesarannya itu 20. Oke, ini bold. Oke. Nah, ini bisa diperkecil lagi kalau memang dia mau. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ke file. Mohon maaf, kursornya hilang. Oh, ini. Kita ke file, export. Misal kita taruh di sini tadi, nah, di sini peta kontur lahan 2 Karikil. Untuk tipenya kita pakai JPG, JPG. Oke, kita save. Ini udah benar, kita oke aja. Kita bisa lihat di ini dia hasil kita tadi. Selanjutnya di sini kita akan membuat peta kontur, peta 3D lahan 2 Karikil. Di sini kita masuk ke file, selanjutnya ke new, kita bikin plot baru. Nah, sini udah kosong lagi, selanjutnya kita buka map, new, map, new. Kita yang ke bagian 3D surface, kita ambil untuk datanya data lahan 2. Oh, bukan. Oh, ya itu sama aja. Kita open. Nah, kan ini data lahan 2-nya udah ada, terus kita ke rectangle. Di sini kita mau bikin garis tepinya sama halnya dengan peta kontur. Garis tepi ini nanti yang akan membatasi sampai di mana peta bakal terpotong sewaktu diekspor. Kita balik lagi ke slide. Selanjutnya kita ke new 3D surface. Mohon maaf. Habis itu batas lahan, klik kanan. Habis itu kita ke map. Untuk batas lahan kita klik kanan map. Habis itu kita pencet add. Mohon maaf, ini diklik dulu. Petanya diklik. Oh, ini masih belum ya. Kita ke order object, kita move to back. Nah, oke. Selanjutnya kita klik petanya, kita ke map, ke add, kita masuk ke bagian base layer. Base layer ini kita gunakan untuk pemilihan batas lahan 2, kita masukkan datanya. Nah, ini untuk batas lahannya kan sudah tertera. Selanjutnya kita ke map, kita ke new, ke 3D surface. 3D surface. Kita klik. Di sini selanjutnya kita klik create data map, new, di sini 3D surface. Kita tambahkan datanya, data lahan 2. Nah, setelah muncul seperti ini, setelah muncul petanya seperti ini, kita di sini kita klik aja satu kali. Nah, di sini ada general. General ini warnanya kita ubah sama dengan seperti peta kontur, yaitu line 2. Line 2 dan habis kita ke line 2, kita ke show base, show base ini. Nah, di sini kita ubah aja warnanya jadi warna hitam. Oh, salah, warnanya coklat. Nah, setelah itu kita ke fill properties. Ini fill properties ini kita klik tambahnya. Nah, udah kita ubah warnanya jadi coklat. Untuk color kita rubahnya udah warnanya line 2. Setelah itu untuk skala kita klik kanan pada peta, selanjutnya kita di map, habis itu kita add, klik kanan pada peta, terus kita add, nanti di sini ada scale bar. Coba sebentar, kita map, add, di sini map, add, kita klik map, add. Nah, di sini akan muncul scale bar-nya. Nah, scale bar-nya sama seperti tadi, harus kita ubah dulu ke meter. Nah, ini udah meter ya. Oke, udah cukup. Selanjutnya kita klik point juga di sini untuk menambahkan arah mata angin. Selanjutnya kita ke select, dan ini kita klik tanda tambahnya supaya lebih besar lagi. Nah, di sini nanti kita klik aja simbol setnya kita ubah jadi north arrow. Nah, di sini kita bisa merubah macam-macam simbol arah mata anginnya. Nah, arah mata anginnya udah ada. Di sini kita ke teksnya sama, itu kita pakai kita ke select dulu, jangan lupa. Selanjutnya kita ke teks, taruh di sini. Nah, di sini kita tulisnya sebelum itu kita ubah dulu jadi Times New Roman. Times New Roman di sininya 30. Di sininya bold, kita pakai center, tulis jangan lupa caps lock peta 3D lahan 2 Karikil. Oke. Nah, di sini udah kita select lagi, kita Ctrl C, Ctrl V untuk nulis identitas gitu. Jadi kita di sini bisa nulis Ineke Foni Octavia Olsa, C1401231043, paralel 1. Di sini tanggal 30 April 2025. Oh, ini rata kiri, perbesarannya di sini cukup 18. Di sini, oh iya, ini belum diblok. Sebelumnya kalau mau ngubah itu harus diblok dulu. Ini diubah jadi 18. Di sininya diubah jadi Times New Roman. Oke, jangan lupa diblok. Nah, sini udah jadi nih namanya kita. Sini udah selesai sama seperti tadi, file. Di sini export. Ekspor ditaruh di folder yang sama. Di sini tulisnya peta 3D lahan 2 Karikil. Kita di sininya ganti JPG, JPEG. Oke. Kita bakal lihat hasilnya kita tadi. Misal kita nah ini udah ada yang peta 3D-nya, terus kita lihat peta konturnya tadi. Nah, ini dia peta konturnya. Jadi cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.